Oke, halo kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita ngomongin tentang subbab terakhir mengenai scheduling atau penjadwalan. Nah, kalau dalam sebuah operasional itu penjadwalan sangat penting. Karena kalau menjalankan sesuatu tanpa ada jadwal yang jelas, maka bisa saja dikatakan nanti perjalanan akan terbuang percuma gitu. Nah, di sini saya mengatakan bahwa scheduling sangat vital. Scheduling sangat penting. Ini adalah beberapa hal ketika kalian tidak menentukan scheduling dengan baik. Yang pertama, kalau scheduling tidak ditentukan dengan baik, kalian secara tidak langsung membuang waktu karyawan kalian. Sama saja membuang waktu karyawan kalian membuang uang kalian. Karena kalian melihat, oh yaudah karyawan kalian bekerja tidak sesuai yang kalian inginkan kalau tidak ada scheduling. Yang kedua, dari segi equipmentnya, kalian tidak bisa memaksimalkan equipmentnya atau dari segi peralatan yang ada karena schedulingnya tidak jelas. Yang ketiga, mungkin dari segi material atau bahan baku akan terbuang percuma karena mungkin dari segi scheduling kita tidak ada scheduling, kita membeli bahan baku, ternyata bahan baku tersebut baru dipakai di kemudian hari ternyata sudah busuk atau sudah rusak. Berarti secara tidak langsung kalian membuang bahan bakunya. Dan yang terakhir, kalau misalnya tidak ada scheduling, sudah jelas konsumen kalian akan pergi. Satisfyingnya atau kepuasan pelanggan akan berkurang. Makanya scheduling sangat penting dari sebuah operasional. Nah, kalau kita membuat sebuah scheduling harus tahu dulu prioritasnya itu sebagai apa, dari apa dulu. Nah, di sini ada 5 hal-hal yang mungkin menjadi prioritas ketika kalian membuat scheduling. Yang pertama, ketika mereka masuk pertama, itulah yang mereka serve. First come first serve. Jadi mereka masuk pertama, ya udah kita buatkan schedulingnya dulu. Atau yang kedua, yang misalnya due date-nya atau deadline-nya yang paling cepat. Misalnya ada 3 proyek A, B, C. Yang proyek A 1 bulan, yang kedua 2 bulan, yang ketiga 1 minggu. Ya kita dahulukan yang 1 minggu ini untuk membuat scheduling yang jelas. Yang ketiga berdasarkan reservasi. Kalau misalnya udah istilahnya udah ngecim duluan nih, ya udah itu yang kita dahulukan. Atau dilihat dari segi berapa lama prosesnya, waktunya. Yang paling cepat ya udah kita dahulukan, nggak masalah. Atau yang terakhir dari segi emergency situasi atau situasi yang darurat. Nah, perusahaan bisa membuat sebuah scheduling berdasarkan 5 hal ini. 5 komponen ini, atau hanya milih salah satu saja, nggak masalah. Itu jadi tentang konsep scheduling. Nah, kalau kita berbicara tentang scheduling, pasti yang ditanyakan, apakah kita sudah membuat scheduling yang bagus atau tidak? Nah, untuk membuat schedule yang bagus ada beberapa step yang mungkin bisa dilakukan. Di sini ada 4. Yang pertama, kita mulai start scheduling. Kita harus tahu kira-kira apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita memahami tentang teknik-teknik yang digunakan untuk scheduling itu apa saja. Yang ketiga, kita memaksimalkan mengenai tools yang harus kita gunakan itu apa aja. Dan yang terakhir, kita memahami tentang impact dari scheduling itu apa. Jadi ketika kita buat jadwal, kira-kira ke depannya itu seperti apa tentang scheduling. Nah, scheduling terus mengenai tentang project management. Nantinya teman-teman akan mempelajari lagi lebih dalam di project management di semester selanjutnya. Nah, itulah yang kita akan bahas mengenai scheduling, lebih kepada bagaimana kita membuat sebuah scheduling yang baik itu apa secara basic. Oke, sampai di sini dulu mengenai tentang operation at office. Terima kasih selama ini teman-teman sudah mau mendengarkan mengenai diskusi kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.